Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bicara kepada masing-masing kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pencinta Life Study yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai dalam Kisah Rasul pasal 13 ya. Sekarang kita akan membahas ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-33. Ayat 13 sampai dengan 33. Mari saya akan mulai dari ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi kalau saudara lihat di peta saudara ya yang ada di layar, setelah Barnabas dan Paulus mengelilingi pulau Siprus dari timur hingga barat, jadi dia nyampe di Salamis yang minggu lalu kita udah bahas, lalu dia mengelilingi sampai ke Pafos yang ada di paling barat. Nah sekarang kalau saudara lihat, dia meneruskan perjalanan ke atas. Dia berlayar ke Perga yang ada di Pamfilia ya. Nah di sini kita melihat bahwa terjadi sesuatu. Ya, Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya. Nah, Yohanes ini siapa? Ini bukan Rasul Yohanes, bukan, tetapi Yohanes yang disebut Markus. Dia adalah Markus. Nah, siapakah Markus ini? Markus ini anak Maria, ya, yang juga merupakan keponakan dari Barnabas yang bersama-sama dengan Paulus. Jadi Markus ini pergi bersama-sama dengan pamannya yaitu Barnabas, dan Markus ini juga merupakan anggota ke-70 murid ya. Jadi kalau saudara melihat dalam kitab Injil, Tuhan Yesus punya 12 murid lalu punya 70 murid. Nah, Markus ini merupakan anggota 70 murid. Tahu dari mana? Pastor, kan nggak ada ayatnya ya. Ini menurut catatan Hippolytus. Siapa Hippolytus? Hippolytus adalah murid dari Ireneus. Siapa Ireneus? Ireneus murid dari Polikarpus. Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Jadi ini ada rantai apostolik yang diterus sampaikan dengan jelas ya. Jadi dia pasti tidak asal bicara. Kita mempercayai kekristenan sangat kaya dengan rantai apostolik, ajaran-ajaran yang diterus sampaikan ya. Nah, jadi dia anggota ke-70 murid. Nah, tetapi dia mengundurkan diri di Pamfilia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka meninggalkan atau Markus meninggalkan pamannya Barnabas dan Paulus ya? Nah, disinyalir saudaraku ya, walaupun tidak ada alasan yang betul-betul valid. Kenapa? Apakah dia kangen mamanya? Apakah dia masih anak manja yang merasa, aduh pelayanan ini berat banget nih, susah banget nih, aku mendingan pulang aja deh gitu ya. Lebih memilih untuk tinggal di rumah saja ya. Memang tidak dijelaskan secara detail, tetapi yang jelas keputusan Markus ini keliru, nanti akan dibahas selanjutnya, dan keputusan ini membawa kekecewaan untuk Paulus. Nanti kita bahas di pasal-pasal selanjutnya ya. Tetapi di sini kita cukup tahu dulu Markus baru mengelilingi satu pulau Siprus, pindah ke Pamfilia, dia milih mundur ya. Nah, ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Nah, jadi perhatikan saudara ya, tadi dia dari Pafos berlayar ke Perga. Nah, di sini memang tidak diceritakan apa yang dilakukan di Perga. Tetapi dia terus berjalan, kalau saudara lihat peta, naik ke atas ya. Nah, lalu mereka tiba di Antioquia di Pisidia. Nah, dia tadi jalan dari Antioquia kan, tapi ini ada dua Antioquia saudara ya. Jadi ada dua Antioquia pada zaman itu. Untuk membedakannya, Antioquia yang lebih dekat dengan Yerusalem ya, tempat mereka berasal untuk memulai perjalanan ini, titik startnya, titik nolnya itu ada di kawasan Syria, itu Antioquia di Syria. Nah, tetapi yang ini adalah Antioquia di Pisidia ya.
Nah, jadi memang ada dua Antiokhia. Antiokhia di Syria merupakan pusat gereja juga pada saat itu selain gereja di Yerusalem, ya. Nah, Antiokhia di Pisidia, ini Pisidia itu nama daerah kayak tadi Perga di Pamfilia, ini Antiokhia di Pisidia. Bisa jadi Antiokhia adalah ibu kota daripada Pisidia. Di sana juga banyak orang Yahudi yang tinggal di sana. Nah, seperti biasa saudaraku, setiap sampai di satu tempat, Paulus ataupun Barnabas biasanya ke sinagoge-sinagoge yang ada, ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Tetap mereka mencoba memberitakan Injil terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana, ya. Nah, nanti di ayat-ayat selanjutnya adalah khotbah Paulus. Khotbah Paulus inilah yang kita akan bahas di ayat-ayat selanjutnya, merupakan inti dari sepanjang khotbah di Kisah Para Rasul dalam pendekatan mereka kepada orang Yahudi, ya. Nah, jadi setiap kali Paulus nyampe di satu tempat, dia cari sinagog, tempat ibadah orang Yahudi, ya kira-kira inilah yang dia khotbahkan, ya. Di mana orang-orang Yahudi tentunya sangat mengagung-agungkan kitab PL, ya. Dan itu sebabnya Paulus menggunakan hal ini tetapi diberikan pemaknaan yang baru dari terang perjanjian baru. Ya, jadi sekali lagi Paulus dan Barnabas memanfaatkan sinagoge-sinagoge rumah ibadat orang Yahudi sebagai jembatan untuk memberitakan Injil. Ayat 15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Ya, nah jadi seperti biasa dalam acara ibadat diadakan pembacaan, ya, minimal satu bagian dari kitab Taurat, satu bagian dari kitab para nabi. Nah, firman Allah selalu dibacakan, ya. Jadi dari sini kita bisa belajar, memang dari zaman dulu saudara, ya, setiap persekutuan orang percaya itu harus ada firman Tuhan yang dibacakan. Nah, tetapi kan kalau cuma dibacakan gitu saja kan orang kadangkala susah mengerti. Nah, setelah itu diberikan kesempatan jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Nah, pertanyaan itu gini, kalau saudara terlihat di bawah, maka bangkitlah Paulus. Nah, kok Paulus bisa dapat kesempatan untuk bicara? Apakah di pertemuan sinagog itu siapapun boleh ngomong, boleh mengajar, boleh mengartikan gitu ya? Tentu tidak, saudara, ya. Tentu tidak. Sebab kalau orang tidak pernah belajar, ya, lalu tiba-tiba ingin mengajar umat Tuhan yang lain, wah itu repot, saudaraku. Itu repot. Makanya bagi saya secara pribadi, ya, saya seringkali ditanya, apakah pengajar firman Tuhan itu perlu masuk sekolah Alkitab terlebih dahulu? Ya. Nah, kalau dulu mungkin jawabannya iya. Tetapi saya harus katakan mungkin pada saat ini itu bukan hal yang esensi lagi. Kenapa? Sebab di zaman sekarang sumber pembelajaran itu banyak, saudara. Ya, kita Google, YouTube, saudara mengikuti ini aja, kalau saudara tekun, saudara bisa memahami Alkitab dengan baik. Ya. Nah, tetapi memang tidak perlu gelar formal, itu bukan satu hal yang mutlak, tetapi seorang pengajar haruslah seorang yang belajar. Itu sudah pasti. Jangan nggak punya pengetahuan, nggak punya pemahaman, lalu baca Alkitab, tiba-tiba dia artikan sendiri. Dia artikan sendiri, terus dia kasih tahu orang-orang menurut versinya dia. Nah, ini kan yang paling repot, saudara, ya. Nah, jadi gelar pendidikan formal itu tidak menjamin, saudara. Ada orang yang punya gelar formal, tapi asal dapat gelar, isinya nggak ada, pemahaman nggak punya, repot juga. Ya, repot juga. Tetapi yang benar adalah seorang yang mau mengajar harus seorang yang belajar. Nah, tentunya supaya tertib, ya, kan kita tahu dari mana pembelajaran dia udah sampai mana. Nah, itulah makanya sinode, ya, gereja itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sinode. Sinode itu seharusnya bukan hanya urusan hukum. Nah, tetapi sinode harusnya menguji apakah seseorang layak mengajar atau tidak.
ya. Sebab untuk mengajar itu perlu punya kompetensi. Nah, balik ke sini ya. Jadi zaman dulu setelah selesai pembacaan satu bagian kitab Taurat, satu bagian kitab nabi-nabi, lalu dipersilahkan siapa ya yang bisa mengajar. Nah, tentunya pada saat itu para pengajar yang diakui itu punya gelar rabi. Rabi. Nah, saudara harus ingat kenapa Paulus bisa mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah atau mengajar. Sebab Paulus memang punya kredensial sebagai rabi. Dia adalah Rabi Saulus, ya. Yesus pun rabi. Makanya dia bisa mengajar di bait-bait Allah di sinagog, ya kan? Nah, soal ajarannya yang diberikan pemaknaan dalam terang perjanjian baru itu urusan lain, tetapi yang jelas Paulus, Yesus itu punya kredensial untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Kalau dia bukan seorang rabi, dia tidak bisa mengajar, saudara. Nah, Paulus menggunakan akan hal ini sebagai kesempatan dia untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Nah, jadi di sini kita melihat ya, Paulus itu punya kredensialnya dan Paulus punya kesempatan. Kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Ayat 16. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu takut akan Allah, dengarkanlah." Nah, ini luar biasa loh ya. Kenapa? Paulus mengawali khotbahnya dengan kalimat yang sangat baik. Hai orang Israel yang takut akan Allah. Ya. Kenapa Paulus mengawali ini? Ya orang Israel takut akan Allah kan? Mau mendengar firman Tuhan. Nah, jadi Paulus kunci dulu dengan kalimat ini. Kamu kan takut akan Allah, supaya nanti setelah pemberitaannya, di mana dia membuktikan Yesus itu Raja, Mesias yang dijanjikan, Tuhan dan Juru Selamat, The Savior, penyelamat. Kalau kamu takut akan Allah, kamu jangan menolak berita ini. Nah, gitu loh. Jadi kira-kira gitu deh. Nah, Paulus itu luar biasa ya. Jadi kalimat ini, hai orang Israel yang takut akan Allah, kalimat ini hendak menantang pendengarnya apakah mereka benar takut akan Allah atau tidak setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebab kenapa seringkali orang mengaku takut akan Allah tetapi keras hati saat firman diberitakan. Ngakunya takut akan Allah, tapi kalau dengar firman nggak mau ditaati, nggak mau diturutin. Firman itu nggak relevan buat saya. Firman itu bukan buat saya, nggak bisa. Kita kan nggak bisa pilih-pilih firman, saudara. Ya, kita kan nggak bisa pilih-pilih firman. Orang yang takut akan Allah dibuktikan dari respon dia terhadap setiap firman Tuhan yang diberitakan. Ya. Nah, oke, kita langsung baca aja. Ini kan khotbahnya panjang ya. Saya akan baca ayat 17 sampai 22. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing dan tangannya yang luhur itu telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Nah, jadi pertama-tama Paulus mengakui dulu nih bahwa bangsa Israel ini memang umat pilihan Tuhan dan Tuhan yang menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Ya. Jadi Paulus tidak langsung mengkritik sikap keras hatinya orang Israel, tetapi Paulus secara naratif sejak awal memang tidak salah, memang betul. Bahwa ini loh bangsa pilihan Tuhan. Allah telah memilih nenek moyang kita. Paulus mengawali dengan hal ini. Menjadikan bangsa yang besar. Hei, ingat tangan Tuhan sendiri loh yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Paulus mulai mengingatkan perbuatan-perbuatan Tuhan ya akan bangsa Israel. Ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Nah, lihat ya, ia sabar. Bangsa ini berkeras hati ya. Makanya seringkali dikatakan bangsa Israel itu tegar tengkuk. Nah, itu bukan tegar tengkuk doang, tegar tengkuk, leher beton, kulit badak, muka tembok ya. Semuanya itu. Pokoknya hatinya keras, saudaraku ya. Tetapi Tuhan sabar ya. Nah, dalam Septuaginta Tuhan sabar ini
juga memiliki pemahaman gini, Tuhan mendidik. Tuhan mendidik dengan sabar 40 tahun. Nah, saya mau ingatkan, kita harus bisa membedakan mana plan, mana purpose. Plan itu rencana Tuhan, purpose itu tujuan Tuhan. Nah, dengar baik ini. Yang tidak bisa bergeser adalah tujuan Tuhan, purpose-nya. Kalau plannya Tuhan itu bisa bergeser, bukannya Tuhan pelin-pelan, tetapi Tuhan akan menyesuaikan dengan tingkah laku, attitude, kondisi hidup masing-masing umatnya. Seperti contoh bangsa Israel ini. Tujuan Tuhan, God purpose tetap sama, yaitu memberikan tanah perjanjian. Tetapi plan itu rencana supaya tujuan itu tercapai, itu bisa fleksibel. 40 tahun sok diladenin sama Tuhan 40 tahun. Apakah tujuan Tuhan 40 tahun? Enggak, tujuan Tuhan berikan dia tanah perjanjian. Kalau Israel nggak bebel, nggak tegak tengkuk, kan perjalanan ini sebenarnya cukup 40 hari. Tapi karena mereka bebel, tegak tengkuk, akhirnya diputer-puter sampai 40 tahun. Coba kalau mereka tidak bebal, pasti bisa lebih awal, saudaraku, ya. Pasti akan lebih cepat. Nah, itu sebabnya ya kita yuk belajar membedakan plan dan purpose, ya. Nah, kalau kita tidak keras hati, kita taat sama Tuhan, ya, plan Tuhan itu adalah plan yang sesuai rencana Dia yang paling agung. Nggak perlu diajak muter-muter dulu. Yesus juga di padang gurun tapi 40 hari. Israel di padang gurun 40 tahun. Nah, saudara mau yang mana nih? Maka kalau orang Kristen bebel, ya tegar tengkuk, jadi lama, saudara. Ya Tuhan sabar, Tuhan didik. Ya kenapa? Supaya purpose-nya tetap satu. Ya, kita dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Kita diubahkan menjadi segambar serupa dengan dirinya. Ya. Oke, ayat yang ke-18 tadi ya. Oke, sekarang 19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Nah, Tuhan memberikan kepada mereka apa yang dijanjikan menjadi milik pusaka mereka, saudaraku. Ya, Tuhan tidak ingkar janji, enggak, purpose-nya tetap. 20:21. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Nah, ayat 20:21 bahwa Tuhan telah membangkitkan orang-orang yang memperoleh ilham dari surga untuk membebaskan mereka dari tangan orang-orang yang ingin merampas hak mereka dan menindas mereka setelah mereka menetap di Kanaan. Nah, itulah yang disebut zaman hakim-hakim, saudaraku, ya. Hakim-hakim. Tuhan menetapkan hakim-hakim, orang-orang yang memenuhi syarat untuk melayani masyarakat dan melalui dorongan roh atas mereka terpanggil untuk jabatan itu. Nah, jadi setelah zaman Yosua itu adalah zaman hakim-hakim. Itulah kitab hakim-hakim. Nah, hakim di sini ya pemimpin umat, saudara. Sebenarnya mirip raja juga. Dia pemimpin tertinggi yang diurapi Tuhan. Dia yang memutuskan banyak hal tentang rakyat Israel, tentang umat Israel. Nah, tetapi ya di zaman akhir hakim-hakim muncullah seorang yang dikatakan Alkitab yang bernama Samuel. Siapa Samuel? Nah, Samuel ini nabi, tetapi sekaligus dia hakim yang terakhir untuk bangsa Israel. Ya, dia hakim terakhir untuk mengendalikan perkara-perkara mereka ini. Ya, sebelum akhirnya mereka meminta raja kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan Saul, dan pemerintahan Saul hanya selama 40 tahun. Nah, kembali lagi, sebenarnya saudaraku ya, dalam rancangan semula Tuhan nggak perlu untuk kasih Israel raja, ya. Tetapi bangsa Israel minta kan. Nanti kalau saudara baca, bangsa Israel yang minta. Dia mau kayak bangsa-bangsa lain. Kami mau punya raja dong yang kelihatan. Dia nggak cukup kalau Tuhan jadi raja mereka. Maunya kayak bangsa-bangsa lain. Akhirnya Samuel kan bilang, Tuhan mereka menolak aku.
Tapi Tuhan bilang sama Samuel kan, enggak, bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Dia mau raja, boleh, saya kasih, kata Tuhan. Aku kasih. Tapi mereka harus tahu konsekuensinya ya, kalau punya raja ya. Nah, lihat ya, plan Tuhan itu bisa berubah, saudara. Tapi purpose Tuhan nggak pernah berubah. Ya. Nah, Tuhan kasih pemerintahannya hanya 40 tahun. Nah, sampai di ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan melakukan segala kehendakku. Akhirnya Tuhan memberikan Daud. Siapa Daud? Seorang sahabat Tuhan. Ia seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Oke, sekarang ayat yang ke-23. Dan dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka meminta kepada Pilatus supaya ia bunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Dan kami memberitakan kabar kesukaan kepadamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, yang dibacakan di kitab para nabi setiap minggu, kamu udah dengar loh itu kan. Kata Paulus, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan kau pada hari ini. Nah, saudara lihat Paulus rabi yang cakap mengajar kitab suci secara naratif. Dia ceritakan dari awal. Tetapi klimaksnya, kamu takut akan Allah kan? Kamu membacakan kitab Taurat, kitab Nabi setiap hari Sabtu kan? Setiap hari Sabat. Kamu baca itu. Nah, sekarang yang kamu nantikan, yang kamu baca, Mesias yang kamu nantikan, ini loh, sudah dikasih. Yesus namanya. Tapi kamu tolak dia dulu. Nah, jadi dia cerita secara naratif ya. Dari perjalanan bangsa Israel sebagai umat yang dipilih Allah, Tuhan berikan hakim-hakim, kemudian raja, sampai kepada Daud, raja terbesar, orang yang berkenan di hatinya. Bukankah Mesias harus lahir dari keturunan Daud? Yesus yang kamu salibkan, dialah orangnya. Kan kira-kira begitu, saudara. Ya. Paulus menjelaskan dengan sangat baik tentang kabar keselamatan yang disampaikan kepada umat Israel. Dia ceritain, kamu ingat Yohanes Pembaptis? Oh, semua orang tahu Yohanes Pembaptis, saudara. Sebab Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada umat Israel dan menantang mereka untuk memberi diri dibaptis. Orang-orang berbondong-bondong kan dulu datang kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika orang-orang berpikir jangan-jangan dia nih yang diutus, di akhir tugasnya Yohanes Pembaptis berterus terang, aku bukan dia. Aku bukan Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus. Dia Mesias itu. Membuka kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Yohanes Pembaptis itu sahabat mempelai pria. Ya, yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yesuslah mempelai laki-laki itu. Mempelai perempuannya adalah jemaat Tuhan. Umat Tuhan itulah mempelai perempuannya.
Sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat dengan dia, mendengarkannya. Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, kata Yohanes Pembaptis. Sekarang sukacitaku itu penuh ketika Yesus datang. Buat Yohanes Pembaptis sukacitanya penuh. Yesuslah sang mempelai pria itu. Dialah Mesias yang dijanjikan. Ia tidak bersalah, tapi kalian orang Yahudi, kamu cari-cari kesalahan dia kan? Kamu bunuh dia, kamu salibkan dia. Tetapi Allah membangkitkan dia, membuktikan dia hidup, dan kami loh saksinya. Kami beritakan sampai sekarang ini. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, dan itu bukan isapan jempol. Kita lihat bagaimana Paulus begitu bergairah untuk memberitakan Injil Kerajaan kepada orang-orang Yahudi. Amin. Kita teruskan pembelajaran kita minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Tuhan yang matraikan dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study minggu depan. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.